Halo semuanya, kita dari kelompok 4 akan menunjukkan video demonstrasi fenomena listrik statis pada perekat plastik. Sebelum ke situ, kita akan perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, saya Panyalo Amisibuya dengan NIM 102102400027 dengan teman saya. Saya Sifati Aspar Ramadan dengan NIM 102102400019. Aku, Azra Sifi Maulidina, dengan NIM 102102430029. Saya dengan M. Haikal Sanandani dengan NIM 1010240008. Saya Cecilia Esther Reginata Lein dengan NIM 102102430042. Kamu lagi apa, Pati? Lagi kumpul buku nih. Loh, kok ini nempel ya? Jangan bingung, itu tuh karena adanya listrik statis dalam plastik. Kok bisa? Ini karena bahan plastik pelapis perekat dari sampul buku ini plastik laris liner yang terbentuk dari polietilen teresyklon. Waktu kamu menarik plastik pelindung dari perekatnya, akan terjadi gesekan antara permukaan perekat dan laris liner. Gesekan itu menyebabkan pertukaran elektron. Plastik laris liner yang awalnya bersifat netral menjadi bermuatan listrik. Itu juga karena plastik bersifat isolator listrik. Dari sifatnya itu, muatan listrik akan berkumpul dan menciptakan gaya tarik elektrostatik. Oh gitu, berarti fenomena ini nggak terjadi hanya di plastik ini aja ya? Iya, benar banget. Listrik statis itu bisa terjadi di banyak benda, nggak cuma plastik pelindung ini. Misalnya, kalau kita nyisir rambut pakai sisir plastik, terus rambut itu jadi berdiri, itu juga karena listrik statis. Atau kalau kita jalan dari karpet, lalu pegang gagang pintu logam, kadang suka kesentrol. Nah, itu juga bisa dijadikan karena listrik statis. Betul, jadi listrik statis itu umum terjadi di benda-benda yang bersifat isolator, kayak misal kaca, plastik, atau juga karet. Karena muatannya juga susah mengalir, akhirnya numpuk di permukaan deh. Kalau kayak gini, fenomena listrik statis ada di tempat lain juga gak sih? Kayak di gudang atau di bidang logistik gitu? Fenomena listrik statis yang terjadi saat melepaskan perekat dari plastik memiliki hubungan erat dengan pengemasan dan keamanan barang dalam bidang logistik. Dalam industri pengemasan, listrik statis sering muncul akibat gesekan antara plastik, perekat, atau barang kemasan lainnya. Ketika plastik atau perekat dipisahkan, muatan listrik dapat terbentuk dan menyebabkan kemasan menempel satu sama lain, sehingga menyulitkan proses otomatisasi pada jalur produksi. Contohnya, dalam industri makanan, kemasan plastik yang bermuatan listrik statis dapat menarik debu atau partikel kecil yang berpotensi mengurangi kebersihan dan kualitas produksi. Untuk mengatasi hal ini,
Beberapa produsen menggunakan bahan kemasan dengan lapisan anti-statik atau menambahkan pelembab udara untuk mengurangi akumulasi muatan listrik. Selain itu, dalam industri pengemasan barang elektronik, listrik statis menjadi masalah serius karena dapat merusak komponen sensitif. Misalnya, chip semikonduktor atau papan sirkuit dapat mengalami kerusakan jika terkena pelepasan muatan listrik statis atau electrostatic discharge atau ESD. Oleh karena itu, banyak perusahaan menggunakan kemasan khusus seperti kantong antistatik atau membekali pekerja dengan gelang anti-ESD untuk mencegah kerusakan pada barang elektronik selama penyimpanan barang dan pengiriman barang. Dari segi keamanan, listrik statis juga dapat menjadi faktor risiko dalam logistik, terutama dalam pengangkutan bahan mudah terbakar. Misalnya, di gudang yang menyimpan gas atau cairan yang mudah terbakar, atau percikan listrik statis akibat pemisahan bahan kemasan bisa memicu kebakaran atau ledakan. Untuk mengatasi risiko ini, perusahaan menerapkan langkah-langkah seperti penggunaan alas grounding, pelepasan muatan listrik secara berkala, serta pemakaian bahan berkemasan yang tidak mudah menimbulkan listrik statis. Dengan demikian, pemahaman tentang listrik statis dalam pengemasan barang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi produk, menjaga kualitas barang, dan memastikan keamanan dalam proses logistik secara keseluruhan. Sekian video pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.